Jadi begitu angkat Allah begini, kadang-kadang lebih khusus sedikit, kaki naik dikit gitu kan. Nah ini sebagian lah ya. Begitu diangkat ini ada pasangannya. Nah ini mohon izin, mohon maaf, saya belum menemukan dalilnya. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun nggak ditemukan. Jadi Anda bisa bayangkan, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya gitu. Sekarang perhatikan. Pertama, jika Anda ingin bertakbir, takbir ini disebut dengan ihram dari hadis Nabi di Abu Daud nomor hadis 618, bahwa kalau sudah Anda ingin mulai sholat dengan bertakbir, maka Anda harus mulai menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait dengan sholat. Caranya, kata Nabi, lihat, farafa'a yadayhi hadwa mankibai. Pertama, angkat telapak tangan ini sejajar dengan bahu di sini. Jelas ya? Baik, sesuaikan dengan bahu masing-masing. Yang kedua, ada alternatif. Diangkat ini di hadis riwayat Muslim nomor hadis 391, termasuk di An-Nasai nomor hadis 1101, diangkat sejajar dengan daun telinga. Jadi yang jempol ya ini bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Boleh kemudian ini pun didekatkan merapat, tidak ada masalah. Baik, jadi boleh di sini, boleh di sini. Paham ya? Dan saya cuma menemukan dua ini. Jadi kalau tidak di sini, itu di sini. Tidak ada yang ketiga. Ini menempel boleh, nggak ada masalah. Ini kita sudah telusuri dari hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling palsu. Jadi di hadis paling palsu aja nggak ditemukan gerakan yang ketiga. Baik ya, jadi kalau antum misalnya mengangkat tidak di dua ini, maka saya agak kurang paham gitu. Ya, hadis palsu aja nggak ada. Ya antum dapat dari mana gitu kan? Baik, jadi cuma di sini dengan di sini. Paham sampai sini? Baik, silakan perhatikan, lihat kalimatnya. Fakabbir rafa'a yadayhi, angkat. Baik, fokus, buang urusan dunia ke belakang. Jadi, kalau Anda sudah mau bertakbir dalam sholat, sudah dunia nggak usah dibawa, buang. Nggak usah bawa. Mau Anda di sini, mau Anda di sini, sudah. Jangan dibawa, pasrahkan kepada Allah, buang urusan dunia ke belakang. Paham sih? Jadi, ketika Anda mengangkat seperti ini bukan gerakan hampa makna. Awas, ini kitabnya agak susah dicarinya ini. Hanya ada di kitab-kitab yang terpisah-pisah. Ada Asrarus Shalah, ada Nadharat fi Ma'anis Shalah. Sebagian diterjemahkan, tapi sebagian belum banyak terjemahannya. Tidak mudah menemukan makna-makna ini. Dan jarang dibahas. Ya, jadi ketika Anda mengangkat, bertakbir, kenapa disebut ihram? Karena ketika Anda mulai mengangkat, Anda membuang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang, pasrahkan pada Allah. Paham sampai sini? Baik. Yang jadi masalah, Ustaz, saya pengen buang, tapi dunianya nggak mau dibuang. Ya, jadi begitu saya mau sholat, saya ingin tinggalkan semuanya, saya hilangkan, tapi dia nggak mau pergi. Apa solusinya? Maka Anda coba support, dorong, motivasi, kuatkan itu semua dengan mengucapkan. Di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 857. Fayaqulu, maka kuatkan dengan ucapan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika Anda mulai mengangkat tangan, kemudian Anda mencoba meninggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat, kadang-kadang tidak melakukan itu, maka bantu lisan Anda, dengan lisan Anda. Anda ucapkan Allahu Akbar. Karena itu nanti kalimat ini nggak bisa diganti oleh kalimat yang lainnya. Allahu Akbar. Apa artinya Akbar? Ingat, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Apa artinya Akbar? Maha besar. Baik. Apa yang dimaksud dengan maha besar di sini? Saya mau tunjukkan dulu sebentar, supaya kita paham betul maksudnya kemana, gitu kan? Lihat sini. Ya, ini akar katanya dari kata kabura, kabir, kabir. Apa artinya kabir? Besar. Masya Allah. Bukan hanya besar ya. Kabir itu bisa berarti ya besar, agung, penting, prioritas, penuh dengan prioritas. Ya, ini bisa disebut kabir. Masjid kabir, masjidnya besar. Kan? Mudir kabir, bos besar. Bukan berarti badannya mungkin besar, tidak. Ada mungkin badannya kecil, tapi dia orang penting. Maka ini menunjukkan ada sesuatu yang penting, yang agung. Masyru' kabir, proyek penting, proyek besar. Nah, ini disebut dengan kabir. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini,
dalam bentuk superlatif untuk mengangkat yang lainnya lebih daripada yang ini, maka kebalikannya. Tadi hamzah ini untuk menanggalkan harokatnya i, maka tambah hamzah ini harokatnya a. Jelas sampai sini? Baik. Masukkan ininya kabir, kaf, ba, ya, ra. Perhatikan. Kalau sudah ada hamzah, maka ininya mesti dibuang. Kemana dibuangnya Ustaz? Terserah, pokoknya hilangkan. Ya. Ini rumus seperti biasa. Kalau hamzah atau huruf lain masuk pada satu kalimat, maka ini mesti mati. Kalau untuk menanggalkan harokatnya i, kalau untuk menaikkan bentuk superlatif, harokatnya a. Paham? Baik, perhatikan. Karena ini harokat hamzah, kemudian ini mati, ini mustahil ada i. Ya, i itu ketika dia berhadapan dengan huruf ya. Ketika ya-nya dibuang, kembali ke asal harokatnya a, kembali ke a. Ya, maka di sini kalimat yang berubah dari kata kabir menjadi akbar. Kalau Anda rubah bentuk kabir jadi akbar secara singkat, ini artinya bentuk superlatif lebih daripada yang ini. Maka ketika Anda sholat masih ada was-was, ada masukan, ada ini, ada itu yang diakan-akan penting sampai Anda mau bawa, maka katakan oleh diri Anda, begitu Anda mengangkat, buang semua itu. Allahu Akbar, cuma Allah yang penting. Proyek gak penting, segalanya gak penting, kehidupan gak penting, bahkan diri kita pun gak penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sudah mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang paling penting, maka konsekuensinya kita coba tepikan segala hal yang terkait dengan sholat. Ini maksudnya. Paham sampai sini? Posisi jemari di At-Tirmidzi disebutkan, perhatikan posisinya ketika Anda mengangkat, maka ini jari tidak dalam posisi menutup begini, tidak juga rapat begini, maaf, tidak renggang begini, tidak rapat, tidak renggang, tapi terulur seperti biasa. Ya, terulur seperti biasa. Jadi diangkat begini dan nggak usah terlalu kaku, biasa aja mas, ya. Jadi nggak begini misalnya, tidak juga begini, tapi biasa saja diangkat seperti ini, standar, terulur seperti biasa. Jelas ya? Hadap ke depan, tidak perlu juga begini. Memang kiblat di bawah, nanti saat ruku atau sujud, tapi saat takbir biasa seperti ini. Paham ya? Yang paling penting, ketika Anda mengangkat, sudah. Tinggalkan semua urusan yang tidak terkait dengan sholat. Katakan, cuma Allah yang agung sekarang. Yang penting Allah. Yang prioritas Allah di sini. Paham? Kalau sudah mengerti sampai sini, lanjutkan ke An-Nasa'i, nomor hadis 886. Lihat kalimatnya. Saya belum tuliskan ini. An-Nasa'i nomor hadis 886. Setelah diangkat begini, ini kan tangan masih begini. Terus diapakan? Fawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Fawadha'a. Ingat pakai fa di sini. Fa. Fawadha'a, maka lekas kemudian letakkan fa. Ingat. Saya ingin tunjukkan sebentar ya. Ada huruf yang menunjukkan makna lakukan selanjutnya atau konjungsi huruf sambung. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Kalau ada peristiwa disambungkan, huruf penyambungnya menggunakan waw, itu tandanya ada jeda antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang kedua. Contoh, kalau hadisnya mengatakan setelah diangkat wa wadha'a dan letakkan tangan kanannya yumna 'alal yusra, maka dari mengangkat ini ke meletakan itu ada jeda. Angkat kan agak lama baru letakkan. Atau mungkin ada gerakan lain. Kalau menggunakan thumma, jedanya agak panjang. Mungkin ada gerakan lainnya. Begitu diangkat lama atau ada gerakan lain baru diletakkan. Tapi kalau menggunakan fa, ini harfu atfin bila hudud. Huruf perangkai penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama adalah mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Peristiwa kedua meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Ketika keduanya disambungkan dengan huruf fa, ini menunjukkan kata para ulama tidak ada jeda antara mengangkat sampai dengan menutup. Jadi begitu diangkat Allah misalnya kan, Allahu Akbar langsung ditutup. Jelas ya? Karena itu tidak didapati, jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun, bahkan yang paling palsu sekalipun, tidak ditemukan gerakan-gerakan lain yang diriwayatkan dari mulai takbir mengangkat sampai menyimpan. Jelas sampai sini? Nah, jadi saya di sini kadang suka mengamati, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya.
Tapi kita menelusuri, ini cara terbaiknya. Kalau Anda temukan alasannya, kita sampaikan, kita bahas sama-sama. Kalau Anda benar, saya ikuti. Kalau saya benar, saya tidak paksa untuk Anda mengikuti saya. Tapi kita ikuti dalilnya supaya kita sesuai. Misal, dari mulai mengangkat seperti ini, kadang ada orang yang beranggapan, Ustadz gak enak lah, gak sopan. Masa kiri duluan ditutup sama yang kanan? Ya kan kanan itu yang baik. Kenapa nggak kita dahulukan yang kanan, baru kiri, baru kita tutup? Jadi begitu takbir, kanan masuk duluan, kiri begini, kemudian tutup. Baiknya? Ya, jadi begitu angkat, Allah, begini. Kadang-kadang lebih khusus sedikit, kaki naik dikit gitu kan. Nah ini, sebagian lah ya. Begitu diangkat, ini ada pasangannya. Nah ini mohon izin, mohon maaf, saya belum menemukan dalilnya. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun nggak ditemukan. Jadi Anda bisa bayangkan, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya gitu. Jadi nggak ada kerjaan.